Pada suatu hari yang kelam, dunia tiba-tiba runtuh. Seluruh bangunan hancur, manusia berguguran satu persatu, dan wabah penyakit menyebar dengan sangat cepat. Sebanyak 740.000 orang terinfeksi, mayoritas berusia antara 20 hingga 30 tahun. Di tengah kekacauan, sebuah siaran berita mengabarkan kekalahan dalam perang besar yang telah berlangsung lama. Ekonomi jatuh drastis dan kelangkaan pangan membuat keadaan semakin memburuk. Jutaan orang meninggal karena kelaparan, sementara banyak lainnya mulai menuntut hak untuk hidup layak. Pertanda akan datangnya bencana besar sebenarnya sudah terlihat sejak lama. Namun, akhir umat manusia ternyata bukan disebabkan oleh tangan mereka sendiri. Kehancuran sejati datang dari makhluk yang sebelumnya hanya dikenal sebagai karakter dalam sebuah game, yaitu monster. Apa yang terjadi setelahnya terasa seperti jalan cerita dalam sebuah novel. Manusia dengan kekuatan luar biasa mulai bermunculan. Namun, berbeda dengan apa yang tertulis di novel, kenyataan jauh lebih kejam. Kekuatan besar itu tetap tidak mampu menghentikan datangnya kiamat. Selamat datang di alur cerita manhwa The Ultimate Shut-in. Jangan lupa subscribe dan komen jika kamu suka dengan manhwa ini. 3 hari setelah bencana global melanda, di tengah reruntuhan kota di Korea Selatan, sebuah gedung apartemen masih berdiri kokoh. Di dalam bangunan itu, Kim Jae-hyun masih berhasil bertahan hidup. Saat itu, ia sedang mengambil sekantong keripik kentang dan memakannya perlahan. Dunia memang belum sepenuhnya berakhir, karena Kim Jae-hyun masih bisa makan dan minum seperti biasanya. Namun di balik kehidupan yang terlihat normal itu, Kim Jae-hyun hidup seorang diri. Kesunyian, kesepian, dan kehampaan selalu menyelimuti dirinya. Ia menjadi satu-satunya manusia yang masih bernapas di apartemen berukuran 10 meter kali 10 meter itu. Ayah, ibu, kakek, dan neneknya tidak bersamanya. Semuanya berada di luar. Kim Jae-hyun teringat bagaimana ayahnya dulu membeli apartemen itu dengan meminjam 200 juta won dari bank dan menggabungkannya dengan seluruh aset keluarga yang memiliki nilai sama. Alasan mengapa Kim Jae-hyun bisa tinggal di tempat itu, meskipun bukan berasal dari keluarga kaya, adalah karena apartemen tersebut mewajibkan penghuninya tinggal selama 2 tahun sebelum bisa mendapatkan keringanan pajak dari hasil investasi. Sejak kiamat dimulai, Kim Jae-hyun pun terkurung di sana. Saat ia melihat layar ponselnya, wajahnya tiba-tiba berubah panik. Sebuah notifikasi muncul, memberitahu bahwa sambungan internet terganggu dan tidak ada sinyal yang tersedia di wilayah itu. Kim Jae-hyun menghela napas panjang, merasa kesal walaupun ia sadar tidak ada yang bisa ia lakukan. Namun tiba-tiba, pandangannya teralihkan keluar jendela apartemennya. Di bawah terik matahari, ia melihat sesosok makhluk misterius sedang terbang mendekat ke arahnya. Sekilas, bentuknya menyerupai burung dengan sayap lebar dan suara serak seperti gagak. Namun saat makhluk itu semakin dekat, Kim Jae-hyun menyadari bentuknya sangat berbeda dari seekor burung. Wujudnya menyerupai monster dengan tentakel panjang dan deretan gigi tajam yang mengerikan. Kim Jae-hyun pun terkejut dan segera mundur menjauh. Monster itu melesat cepat, menerjang langsung ke arah rumah Kim Jae-hyun. Rasa takut menyelimuti dirinya. Keringat dingin menetes di wajahnya yang memucat. Tubuhnya gemetar saat ia mengangkat kedua tangan dengan panik. Tiba-tiba, sebuah notifikasi muncul di hadapan Kim Jae-hyun dan mengejutkannya. Notifikasi itu menjelaskan bahwa ada subjek tak dikenal yang sedang mencoba masuk tanpa izin. Beberapa saat kemudian, muncul notifikasi lain yang menyatakan bahwa deklarasi penutupan rumah terakhir level 1 telah diaktifkan. Tidak ada makhluk yang bisa masuk tanpa seizin penguasa. Perasaan lega perlahan muncul dalam diri Kim Jae-hyun. Ia memegang dada kirinya lalu menghela napas panjang. Notifikasi itu benar-benar muncul secara nyata, seperti yang biasa terjadi di dalam sebuah game. Dan inilah alasan utama mengapa Kim Jae-hyun masih bisa bertahan hidup sampai sekarang. Semua ini terjadi karena kemampuan yang dimilikinya. Kim Jae-hyun berjalan menuju pintu keluar, namun saat mencoba membukanya, pintu itu tetap terkunci rapat. Dengan frustrasi, ia menendang pintu tersebut, tapi usahanya sia-sia. Bahkan kunci otomatis pada pintu tidak menunjukkan tanda-tanda menyala. Rasa kesal dalam diri Kim Jae-hyun pun memuncak. Ia terus menendang pintu dengan penuh kemarahan yang semakin meluap. Hari itu menjadi hari ketiga sejak dunia dilanda kiamat. Dan justru karena kemampuannya sendiri, Kim Jae-hyun terjebak di dalam rumah tanpa bisa keluar. Waktu terus berjalan. Saat malam tiba, Kim Jae-hyun duduk termenung di sudut ruangan. Tiba-tiba, sebuah notifikasi muncul lagi di hadapannya. Notifikasi itu menyatakan bahwa penutupan rumah terakhir tidak memungkinkan penghuni untuk meninggalkan bangunan.
Kim Jae-hyun tidak bisa menyembunyikan kekesalannya. Notifikasi yang terus bermunculan hanya membuat pikirannya semakin kacau. Sambil memegangi kepalanya, Kim Jae-hyun sadar bahwa ia benar-benar tidak bisa melakukan apapun. Tatapannya kosong mengarah ke samping. Dan perlahan, ia mulai menyadari bahwa masalah terbesarnya saat ini adalah soal makanan. Di sisi lain, karena tidak ada aliran listrik, kulkas di rumahnya sudah mati sejak kemarin. Ia hanya bisa bertahan hidup dari sisa makanan yang masih ada di dalam kulkas. Namun, semua itu tidak akan bertahan lama jika listrik tidak segera kembali menyala. Kim Jae-hyun menggigit jarinya, memikirkan bahwa persediaan mie instan yang ia punya juga sudah hampir habis. Tiba-tiba, sebuah notifikasi muncul di sampingnya dan menyatakan bahwa Kim Jae-hyun telah memburu makhluk bernama kalalikan dengan level 23. Notifikasi itu juga menjelaskan bahwa ia memperoleh poin dalam jumlah besar dan level kemampuannya meningkat secara drastis. Kim Jae-hyun tampak terkejut membaca informasi tersebut. Beberapa saat kemudian, ia berjalan ke arah jendela dan melihat ke bawah. Di sana, ia menyaksikan sekelompok goblin sedang mencabik-cabik bangkai monster yang sebelumnya menabrak rumahnya. Para goblin itu terlihat liar dan buas saat melahap tubuh monster tersebut. Kim Jae-hyun mulai panik dan bertanya-tanya dalam hati, apakah monster itu benar-benar mati karena menabrak rumahnya. Tak lama kemudian, notifikasi lain muncul dan menyatakan bahwa Kim Jae-hyun telah memperoleh kemampuan baru. Loot yang berada di sekitar rumahnya sekarang memenuhi syarat untuk dikumpulkan. Sistem kemudian menginformasikan bahwa proses perhitungan loot sedang berlangsung. Kim Jae-hyun kembali menatap para goblin di luar dengan ekspresi terkejut. Makhluk-makhluk itu berubah menjadi lebih ganas dan menyeramkan. Dalam hati, ia bertanya-tanya, apa yang sebenarnya sedang terjadi, dan kenapa mereka tiba-tiba berubah secepat itu. Para goblin tampak mengerumuni bangkai monster, sementara suara jeritan mereka menggema menembus sunyinya malam. Tidak lama kemudian, notifikasi kembali muncul. Sistem menyatakan bahwa proses perhitungan loot telah selesai dan uang sebesar 2.203.241 won telah berhasil didepositkan ke dalam dompet karakter utama. Kim Jae-hyun terdiam, mencoba mencerna semua yang sedang terjadi. Namun sebelum sempat bereaksi lebih jauh, ia terkejut saat melihat lampu di dalam ruangan tiba-tiba berkedip, lalu menyala. Saat ia sadar bahwa listrik telah kembali, sebuah notifikasi muncul dan mengumumkan bahwa karakter utama telah mencapai deklarasi rumah level 3. Sekarang, tidak ada makhluk yang bisa masuk tanpa izin dari sang penguasa. Notifikasi berikutnya menyatakan bahwa karakter utama telah memperoleh kemampuan pasif pelestarian martabat level 1. Kemampuan ini memungkinkan setengah fungsi rumah dipulihkan demi menjaga harga diri. Pada saat yang sama, dompet karakter utama telah mencapai batas maksimal dengan total uang sebesar 2,2 juta won. Kim Jae-hyun mencoba memahami sepenuhnya maksud dari semua notifikasi yang terus bermunculan. Ketika ia menyadari bahwa berbagai fungsi rumah memang telah kembali pulih, wajahnya langsung bersinar cerah. Sebuah senyum lebar pun terukir di wajahnya. Dengan langkah cepat, Kim Jae-hyun berlari menuju kulkas. Tanpa ragu, ia membuka pintunya dan terlihat begitu bahagia saat melihat kulkas itu sudah menyala kembali. Tidak berhenti sampai di situ, ia segera menuju kamar mandi untuk memeriksa keran. Saat air mulai mengalir, Kim Jae-hyun merasa sangat lega. Ia lalu berlari ke arah kompor listrik dan mencoba menyalakannya. Ternyata kompor itu sudah bisa berfungsi lagi seperti biasa. Saat itu juga, Kim Jae-hyun sadar bahwa semua perangkat elektronik di rumahnya telah aktif kembali. Dengan mata berkaca-kaca karena haru, ia merasa hidupnya mulai kembali seperti semula, seperti sebelum dunia berubah menjadi kacau karena kiamat. Ia lalu mengambil ponselnya dan mencoba memeriksa sinyal. Dalam hati, ia bertanya-tanya apakah jaringan komunikasi juga sudah kembali normal. Namun kenyataannya, sinyal di ponselnya masih belum muncul. Kim Jae-hyun langsung memegang kepalanya, merasa frustrasi karena sambungan jaringan belum pulih. Tanpa sengaja, pandangannya tertuju pada sebuah benda di lantai. Ia melihat sebuah flash drive berwarna hitam. Tanpa menunda waktu, Kim Jae-hyun mengambilnya dan memasukkannya ke komputer. Di dalam flash drive itu, ia menemukan berbagai kenangan lama. Ada foto dirinya saat masih bayi digendong sang ibu, foto pertama kali masuk sekolah yang juga diantar ibunya, dan potret keluarga saat mereka tertawa bersama. Termasuk juga foto ulang tahunnya lengkap dengan kue favorit dan lilin yang ditiup dengan semangat. Beberapa saat kemudian, Kim Jae-hyun merasa sedih, marah, dan frustrasi. Karena kini, kedua orang tuanya sudah tidak ada di sisinya.
Namun ia mencoba menenangkan diri, menarik napas dalam-dalam, dan saat itu juga, tekadnya semakin kuat. Ia harus membawa kembali keluarganya ke tempat ini. Kim Jae-hyun bangkit dari tempat duduk dan berjalan menuju balkon. Di sana, ia menatap cakrawala dengan wajah serius. Ia mengepalkan kedua tangannya, menegaskan dalam hati bahwa ia akan melakukan apapun untuk mewujudkan tekadnya. Tiba-tiba, pandangannya teralihkan ke arah notifikasi yang baru saja muncul. Notifikasi itu menyatakan bahwa karakter utama telah mendapatkan kemampuan baru berupa toko level 1. Dengan kemampuan ini, ia bisa membeli berbagai barang di toko dengan harga asli. Kim Jae-hyun tampak terpaku saat membaca kata toko yang tertulis dalam notifikasi tersebut. Tak lama kemudian, muncul notifikasi lain yang menyebutkan bahwa karakter utama kini dapat mendaftarkan barang miliknya untuk dijual. Di dalam notifikasi juga ditampilkan jumlah uang yang saat ini ia miliki, yaitu sekitar 2,2 juta won. Kemudian muncul pertanyaan dari sistem, apakah Kim Jae-hyun ingin mendaftarkan barangnya ke dalam sistem toko? Kim Jae-hyun pun kembali ke menu utama, dan melihat kemampuan untuk membeli barang dengan harga asli. Ia mengamati notifikasi itu dengan serius dan mencoba memahami makna dari kata toko. Setelah itu, ia menekan tombol bergambar keranjang belanja. Seketika, sebuah notifikasi baru pun muncul di hadapannya. Notifikasi berikutnya menyatakan bahwa uang di dompet karakter utama telah mencapai batas maksimal, dengan total sebesar 2,2 juta won. Tak lama kemudian, notifikasi lain muncul menanyakan apakah Kim Jae-hyun ingin mendaftarkan barang-barangnya untuk dijual. Kim Jae-hyun berpikir sejenak. Karena sistem toko itu menampilkan jumlah uang yang ia miliki, berarti toko tersebut memang terhubung langsung dengan dompet pribadinya. Setelah mempertimbangkannya, Kim Jae-hyun membuka jendela dan mencoba keluar dari rumah. Namun, seperti yang sudah ia duga, sebuah notifikasi kembali muncul. Notifikasi itu menyatakan bahwa karakter utama tidak dapat meninggalkan rumah. Tiba-tiba, sebuah tembok berwarna biru muncul, seperti dinding fantasi, dan menghalangi jalan keluarnya. Kim Jae-hyun menarik napas panjang. Ia sudah menduga hal ini sejak awal. Meskipun levelnya sudah naik, kenyataannya ia masih belum bisa keluar dari rumah. Namun, tekad dalam dirinya tetap tidak goyah. Ia teringat akan peristiwa beberapa waktu lalu. Beberapa monster mati setelah menabrak rumahnya. Dari situ ia menyimpulkan bahwa dengan memburu monster, levelnya akan terus naik. Dan jika levelnya cukup tinggi, kemungkinan besar ia akan memperoleh kemampuan baru yang bisa membantunya keluar dari rumah. Namun, satu pertanyaan muncul dalam benaknya. Bagaimana ia bisa membunuh monster jika terjebak di dalam rumah? Ia mulai meragukan apakah kejadian sebelumnya bisa terulang kembali. Kim Jae-hyun lalu menatap ke arah bawah, melalui jendela apartemennya. Di sana, ia melihat beberapa goblin sedang memunguti bangkai monster. Saat itulah ide baru muncul dalam pikirannya. Ia berpikir, bagaimana jika ia membunuh para goblin itu dari dalam rumah? Tanpa pikir panjang, ia mengambil sebotol minuman dari kulkas, lalu memasang kuda-kuda dan bersiap melemparkannya keluar jendela. Dengan sekuat tenaga, ia melemparkan botol itu ke arah luar. Wajah Kim Jae-hyun langsung berubah gembira saat melihat botol itu berhasil menembus batas rumah dan jatuh keluar. Dari situ, ia menyadari bahwa ia bisa melemparkan benda keluar rumah meskipun tubuhnya sendiri tidak bisa melangkah keluar. Tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan, Kim Jae-hyun segera mengambil sebuah barbel miliknya. Dengan rasa percaya diri yang penuh, ia memutuskan menggunakan barbel itu sebagai senjata untuk menyerang para goblin. Ia kembali ke balkon apartemen dan memandangi para goblin yang masih berkumpul di bawah. Waktunya berburu telah tiba. Saat itu, Kim Jae-hyun melihat salah satu goblin tengah berorasi. Goblin itu tampak seperti sedang memprovokasi rekan-rekannya. Tak lama kemudian, para goblin mulai bergerak membawa bangkai monster di tangan mereka. Mereka berniat menjadikannya sebagai cadangan makanan. Sementara itu, Kim Jae-hyun menyaksikan para goblin perlahan menjauh dari apartemennya. Wajahnya terlihat sedikit panik karena rencananya hampir gagal sebelum sempat dilaksanakan. Namun, hal itu sama sekali tidak menghalangi tekadnya. Dengan fokus penuh, Kim Jae-hyun mengangkat barbel miliknya. Tanpa membuang waktu, ia melemparkan barbel tersebut ke arah para goblin yang sedang berjalan di luar. Saat itu, Kim Jae-hyun hanya bisa berharap lemparannya mengenai sasaran. Dan benar saja, barbel itu berhasil menghantam beberapa goblin di bawah. Tubuh-tubuh mereka langsung terjungkal. Darah segar memercik ke udara. Kejadian itu membuat para goblin lain terkejut melihat rekan mereka tewas secara tragis.
Di sisi lain, wajah Kim Jae-hyun tampak pucat. Keringat dingin mulai membasahi wajahnya, dan jantungnya berdetak semakin cepat. Dengan gugup, ia menoleh ke arah satu-satunya barbel yang tersisa. Ia mulai mempertimbangkan langkah berikutnya. Dengan tangan bersilang di dada, Kim Jae-hyun merenung. Ia menyadari bahwa tidak ada benda lain di rumahnya yang cukup kuat untuk dijadikan senjata. Ia juga tahu dirinya belum cukup kuat untuk melempar televisi ataupun komputer. Tiba-tiba, suasana menjadi gaduh. Suara teriakan goblin terdengar dari bawah. Serangan Kim Jae-hyun sebelumnya ternyata telah memicu kemarahan mereka. Seorang pemimpin goblin terlihat menggenggam barbel yang tadi dilempar. Kemarahan tampak jelas di wajah para goblin. Mata mereka menajam, taring-taring mencuat, dan seluruh tubuh mereka tampak bersiap menerkam. Ketakutan mulai menyelimuti Kim Jae-hyun saat menyadari bahwa aksinya telah membuat para goblin benar-benar murka. Beberapa dari mereka mulai berlari menuju arah apartemen, berniat menyerangnya. Namun ketika Kim Jae-hyun memandang ke bawah, ia sadar bahwa dari ketinggian seperti ini, ia masih punya peluang. Sebuah ide cemerlang pun muncul di kepalanya. Dengan cepat, Kim Jae-hyun membuka notifikasi dan menekan tombol toko pada menu. Notifikasi itu segera menampilkan opsi untuk mendaftarkan barang miliknya. Tanpa ragu, Kim Jae-hyun memilih opsi tersebut. Lalu, sistem menanyakan konfirmasi terkait barang yang akan didaftarkan. Kim Jae-hyun segera mengarahkan barbel miliknya ke depan notifikasi dan menyatakan bahwa itu adalah barang yang ingin ia daftarkan. Beberapa saat kemudian, sistem mulai memindai barbel tersebut. Prosesnya berlangsung cepat. Sistem berhasil mengenali barang itu sebagai barbel klasik non-slip dengan berat 3 kg. Tak lama kemudian, muncul notifikasi baru yang menampilkan gambar barbel yang telah terdaftar, lengkap dengan harga sebesar 16.990 won. Saat melihatnya, Kim Jae-hyun langsung menyadari bahwa harga tersebut sama persis seperti saat ia membeli barbel itu dulu di Shopee. Dari situ, ia menyimpulkan bahwa toko ini menggunakan harga dari masa sebelum dunia berakhir. Beberapa saat setelahnya, sistem kembali menawarkan pembelian 2 buah barbel. Tanpa berpikir panjang, Kim Jae-hyun langsung menyetujui. Seketika, cahaya terang muncul dari arah notifikasi, perlahan membentuk 2 barbel baru sesuai pesanan. Wajah Kim Jae-hyun terlihat cerah. Ia tampak sangat puas karena metode ini ternyata berhasil. Selain itu, ia merasa kualitas barbel yang muncul cukup memadai, dengan berat yang pas untuk digunakan. Tanpa menunda waktu, Kim Jae-hyun langsung melempar salah satu barbel ke arah para goblin. Usahanya tidak sia-sia. Barbel itu mengenai kepala salah satu goblin dengan tepat. Beberapa detik kemudian, notifikasi muncul dan menginformasikan bahwa Kim Jae-hyun berhasil memburu goblin level 7. Ia juga memperoleh sejumlah poin dan uang sebesar 3.345 won, yang langsung masuk ke dalam dompet miliknya. Kim Jae-hyun merasa sangat senang karena semua usahanya mulai membuahkan hasil. Sementara itu, para goblin yang melihat rekan mereka terbunuh mulai menunjukkan kepanikan dan kemarahan yang bercampur menjadi satu. Namun sebelum mereka sempat bereaksi lebih jauh, sebuah barbel lain kembali meluncur ke arah mereka. Dengan sigap, para goblin langsung berlari untuk menghindari serangan berikutnya. Di sisi lain, Kim Jae-hyun merasa frustrasi karena lemparannya kali ini gagal membunuh musuh. Meski begitu, ia tidak berniat menyerah. Dengan cepat, Kim Jae-hyun membeli 3 set barbel klasik non-slip seberat 3 kg. Tak butuh waktu lama, sistem memproses dan menyiapkan pesanan tersebut. Segera setelah barbel-barbel itu muncul, Kim Jae-hyun melancarkan serangan brutal dengan melemparkannya ke arah para goblin. Kali ini, usahanya membuahkan hasil. Salah satu barbel berhasil menghantam kepala goblin hingga tewas seketika. Darah segar menyembur liar di udara. Sesaat kemudian, notifikasi muncul kembali. Sistem menyatakan bahwa Kim Jae-hyun telah berhasil memburu goblin level 6. Sebagai hadiah, ia menerima uang sebesar 2.512 won yang langsung dikirim ke dompetnya. Tak hanya itu, level kemampuannya juga meningkat dan ia memperoleh kemampuan baru. Senyum lebar kembali merekah di wajah Kim Jae-hyun. Semua yang ia lakukan terasa begitu mulus dan memuaskan. Notifikasi selanjutnya menginformasikan bahwa kemampuan baru tersebut adalah penyimpanan level 1, sebuah dimensi alternatif yang bisa digunakan untuk menyimpan barang. Kim Jae-hyun terkejut mendengar hal itu. Ia menyadari bahwa kini ia memiliki akses ke gudang pribadi. Dengan penuh rasa penasaran, ia segera membuka gudang tersebut.
Kim Jae-hyun lalu menggenggam salah satu barbel dan mengarahkannya ke hadapan notifikasi. Sistem kembali muncul dan menanyakan apakah ia ingin menyimpan barbel itu ke dalam gudang. Tanpa ragu, Kim Jae-hyun menyetujui. Proses pemindaian berlangsung cepat. Barbel itu berhasil disimpan ke dalam ruang penyimpanan. Notifikasi mengonfirmasi bahwa barbel klasik non-slip seberat 3 kg telah tersimpan, dan menawarkan apakah Kim Jae-hyun ingin memanggil kembali barang tersebut. Dengan penuh rasa puas, Kim Jae-hyun langsung menyetujui. Tak lama kemudian, barbel yang tadi disimpan kembali muncul di tangannya. Ia pun kembali tersenyum lebar. Kini, ia merasa benar-benar siap karena bisa memanggil barang dari gudangnya kapanpun dibutuhkan. Cahaya dari matanya tampak bersinar, dan senyum menyeringai mulai menghiasi wajahnya. Di saat yang sama, para goblin yang berada di bawah apartemen mulai menyadari adanya cahaya terang dari atas bangunan. Cahaya tersebut berasal dari proses Kim Jae-hyun saat mengakses gudang melalui notifikasi. Kim Jae-hyun mengangkat tangannya dan memejamkan mata, lalu memanggil barbel satu persatu dan langsung menjatuhkannya ke arah para goblin. Seketika para goblin itu dihujani barbel yang jatuh dari langit tanpa sempat menghindar. Satu persatu goblin tewas akibat serangan dari atas. Tak lama kemudian, notifikasi kembali muncul dan memberitahukan bahwa Kim Jae-hyun berhasil memburu goblin level 5, level 6, dan level 7. Ia juga menerima sejumlah besar poin dan uang sebesar 54.660 won yang langsung ditransfer ke dalam dompetnya. Notifikasi kemudian menawarkan opsi untuk mendaftarkan barang tambahan. Tanpa ragu sedikitpun, Kim Jae-hyun menyetujui penawaran tersebut dengan senyum lebar yang tetap terukir di wajahnya. Beberapa menit setelah toko terbuka, ia langsung mendaftarkan 10 jenis barang, termasuk barbel, mie instan, air minum, beras, telur, dan kebutuhan penting lainnya. Saat itu, jumlah uang yang dimiliki Kim Jae-hyun tercatat sebesar 2.178.806 won. Di antara barang-barang itu, Kim Jae-hyun juga menjual barbel yang sebelumnya ia gunakan untuk mengalahkan goblin, bersama dengan bahan makanan dan perlengkapan harian yang telah ia kumpulkan. Namun, ia merasa heran saat sebuah notifikasi muncul. Notifikasi tersebut menunjukkan bahwa dompet miliknya telah mencapai batas maksimal, namun jumlah uangnya justru berkurang 1 won menjadi 2.178.805 won. Hal ini memicu rasa penasaran Kim Jae-hyun. Ia tidak mengerti mengapa saldonya bisa berkurang 1 won. Kim Jae-hyun pun mulai berpikir, mustahil jika satuan itu digunakan hanya untuk menjaga martabat sistem. Pikirannya langsung teringat pada kebiasaan sebelum kiamat, seperti pengeluaran rutin, tagihan listrik, gas, dan air. Ia bahkan berpikir bahwa penyebabnya mungkin kulkas yang terus menyala sepanjang hari. Rasa kesal pun muncul dalam dirinya, karena meski dunia telah berubah, hal-hal kecil seperti itu tetap berpengaruh. Kekecewaan Kim Jae-hyun semakin bertambah, karena para goblin yang sebelumnya ia serang telah meninggalkan sarang mereka. Sejak saat itu, ia hanya mampu membunuh 2 goblin. Dengan langkah malas, Kim Jae-hyun berjalan menuju balkon sambil memikirkan kemungkinan makhluk lain yang bisa ia buru. Pandangannya tertuju pada bangkai monster yang dagingnya telah diambil habis oleh para goblin, menyisakan kepala dan tulang belulang. Saat itu juga, Kim Jae-hyun menyadari bahwa tidak ada satupun makhluk hidup tersisa untuk dibunuh. Ia pun tahu bahwa ia harus segera mencari cara lain. Kim Jae-hyun lalu menengadah ke langit yang bersinar cerah, berharap menemukan makhluk hidup yang bisa dijadikan target. Sinar matahari sempat membuat matanya silau, tapi ia tetap mengamati keadaan sambil mengangkat tangan untuk melindungi pandangan. Saat itulah, matanya tiba-tiba terbelalak karena menyadari ada sesuatu yang melintas di udara. Di siang hari yang panas itu, Kim Jae-hyun melihat seekor burung raksasa dengan bentang sayap yang sangat lebar sedang terbang bebas di langit biru. Semakin lama, ia menyadari bahwa makhluk itu bukan burung biasa. Rasa terkejut muncul saat akhirnya ia mengenali bahwa makhluk tersebut adalah kalikan. Tanpa membuang waktu, Kim Jae-hyun langsung berlari masuk ke dalam rumah. Dalam hatinya, ia merasa yakin bahwa takdir belum sepenuhnya meninggalkannya. Dengan cepat, ia mengambil jemuran lipat dan mengikat sebuah cermin di atasnya menggunakan sehelai kain. Setelah itu, ia membawa jemuran tersebut ke balkon dan mengarahkan cermin ke arah kalikan yang sedang terbang. Melalui pantulan cahaya matahari dari cermin itu, Kim Jae-hyun berusaha menarik perhatian makhluk raksasa tersebut. Ternyata langkah Kim Jae-hyun benar-benar efektif. Kalikan terlihat tertarik pada pantulan cahaya yang diarahkan kepadanya. Tanpa ragu, makhluk itu langsung terbang menuju balkon tempat Kim Jae-hyun berdiri.
Sementara itu, Kim Jae-hyun sibuk menyimpan kembali jemuran lipat miliknya. Dalam hitungan detik, Kalikan sudah berada tepat di depan balkon. Makhluk itu membuka mulutnya lebar, memperlihatkan deretan gigi tajam yang sangat menakutkan. Melihat keberhasilannya, Kim Jae-hyun tersenyum lebar. Ia merasa puas karena usahanya menarik perhatian Kalikan berhasil. Kalikan bahkan menabrak dinding balkon seolah ingin menembusnya untuk memangsa Kim Jae-hyun secara brutal. Namun Kim Jae-hyun tetap tersenyum. Ia yakin bahwa dengan pergerakan secepat itu, peluangnya untuk naik level sangat besar. Dengan harapan tinggi, Kim Jae-hyun memperkirakan bahwa jika ia berhasil membunuh makhluk tersebut, maka kenaikan level pasti akan terjadi. Tapi tiba-tiba, angin kencang menghantam tubuhnya. Angin itu berasal dari kepakan sayap Kalikan. Sayap besar makhluk itu mengepak sangat cepat hingga menciptakan angin yang kuat. Dalam kondisi genting itu, Kim Jae-hyun berusaha sekuat tenaga agar tubuhnya tidak terlempar atau terjatuh. Sambil menahan diri sekuat tenaga, Kim Jae-hyun menggertakkan gigi dan membuka sebelah mata untuk melihat keadaan. Begitu ia membuka kedua matanya, ia terkejut karena Kalikan sudah tidak terlihat lagi. Yang tersisa hanya bulu-bulu sayap yang berterbangan di udara. Namun tiba-tiba, Kim Jae-hyun mendengar suara aneh dari atas atap apartemennya. Ia segera mendongak dan mendapati Kalikan sedang bertengger di atas dengan cakar mencengkeram dinding bangunan. Kepala Kalikan mengarah ke bawah, menatap tajam ke arah Kim Jae-hyun yang berdiri di bawahnya. Saat itu, Kim Jae-hyun mulai diliputi rasa takut. Ia khawatir dinding rumahnya akan diterobos dengan mudah oleh makhluk tersebut. Kalikan tampak sangat agresif, seperti tidak sabar untuk menerobos masuk dan memangsa Kim Jae-hyun hidup-hidup. Berulang kali makhluk itu menghantamkan paruhnya ke dinding dengan kekuatan besar. Sementara itu, sistem terus mengeluarkan notifikasi. Peringatan muncul setiap kali Kalikan mencoba menerobos pertahanan. Meskipun sistem memberi keyakinan bahwa makhluk itu tidak akan bisa masuk, Kim Jae-hyun tetap merasa harus segera bertindak. Ia pun membuka notifikasi dan mulai menelusuri menu toko yang tersedia. Daftar barang yang pernah ia daftarkan ditampilkan oleh sistem. Berdasarkan pengamatannya selama ini, Kim Jae-hyun menyimpulkan bahwa sistem hanya akan menghitung hasil perburuan jika mayat berada cukup dekat. Ia menyadari bahwa beberapa goblin sebelumnya sempat membawa kabur tubuh rekan mereka. Hal itulah yang membuat sistem tidak menghitungnya sebagai loot karena jaraknya dianggap terlalu jauh. Kim Jae-hyun menggertakkan gigi. Ia sadar bahwa hal ini tidak boleh terjadi lagi. Ia pun mulai berpikir keras. Adakah cara untuk mengalahkan Kalikan hanya dengan satu serangan? Saat Kalikan kembali menyerang, sebuah ide muncul di benaknya. Ia segera memutuskan untuk membeli 10 botol minyak canola dari sistem. Notifikasi muncul menanyakan kepastian pembelian dan Kim Jae-hyun langsung mengonfirmasinya. Tidak lama kemudian, 10 botol minyak canola muncul di hadapannya. Ia segera membawa semuanya ke dapur. Mengambil sebuah panci, menuangkan minyak ke dalamnya, lalu memanaskannya di atas kompor. Sambil menunggu minyak panas, Kim Jae-hyun membuat obor dari tongkat kayu. Ujungnya ia balut dengan tisu, lalu mencelupkannya ke dalam minyak yang mulai mendidih. Ia memanggil sistem dan meminta untuk membuka toko, lalu mendaftarkan minyak panas sebagai barang jualan. Setelah sistem mencatatnya, Kim Jae-hyun mengambil korek api dari meja. Ia menyalakannya dan membakar ujung obor yang telah dicelupkan tadi. Api menyala besar, berkobar dengan kuat. Dengan persiapan matang, Kim Jae-hyun berlari menuju balkon tempat Kalikan berada. Ia berdiri tegak, menggenggam obor dengan erat, dan membawa tekad yang bulat dalam hatinya. Ia memerintahkan sistem untuk mengeluarkan minyak canola panas yang telah disimpan. Dalam sekejap, sistem memunculkan minyak tersebut dan menuangkannya langsung ke arah Kalikan. Makhluk itu langsung menjerit keras, kesakitan karena kulitnya terbakar panas. Kim Jae-hyun sudah siap dengan obornya. Ia menunggu Kalikan mendekat. Tanpa ragu, ia menyapukan obor yang menyala ke tubuh Kalikan. Api pun menjalar cepat dan membakar tubuh Kalikan hingga hangus. Di tengah kobaran api yang mengamuk, Kim Jae-hyun tersenyum puas. Rencananya kembali berhasil. Kalikan yang terluka parah akhirnya jatuh ke halaman parkir apartemen. Kim Jae-hyun hanya bisa menatap ngeri saat makhluk itu menggeliat-geliat di lantai. Jeritan Kalikan memecah udara, kesakitan ketika api melalap tubuhnya. Tidak lama kemudian, sistem memberikan notifikasi bahwa Kim Jae-hyun berhasil mengalahkan Kalikan level 27.
Ia menerima sejumlah besar poin, peningkatan level keterampilan, dan juga kemampuan baru. Wilayah di sekitarnya dinyatakan memenuhi syarat. Sistem mulai menghitung hasil pertempuran. Tak lama, sistem menyatakan bahwa proses perhitungan selesai. Uang sebesar 9.347.487 won ditambahkan ke dompet si pengurung diri. Kim Jae-hyun sangat terkejut. Ia hampir tidak percaya bahwa dirinya memperoleh hampir 10 juta won dari satu pertarungan saja. Sistem lalu mengumumkan bahwa syarat untuk perluasan wilayah rumah telah terpenuhi. Proses perluasan akan segera dimulai. Tak berselang lama, Kim Jae-hyun merasakan guncangan hebat. Rasanya seperti gempa bumi yang sangat besar. Ia terkejut, bingung, dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya sedang terjadi. Tiba-tiba, Kim Jae-hyun merasa jiwanya ditarik masuk ke dalam sebuah dimensi lain. Alam bawah sadarnya tidak mampu memahami apa yang sedang ia alami. Ia menutupi wajahnya dengan kedua tangan, penuh kebingungan dan ketakutan terhadap kejadian yang tidak bisa ia jelaskan. Sementara itu, sistem masih terus melanjutkan proses perluasan rumah. Jiwa Kim Jae-hyun terasa seperti ditarik keluar dari tubuhnya. Ia melayang menyusuri lorong apartemen dan akhirnya tiba di sebuah rumah yang tampaknya dihuni oleh sebuah keluarga. Wajah Kim Jae-hyun terlihat pucat. Tatapannya kosong, tapi pikirannya tetap menjelajahi rumah itu. Dalam hati, ia mulai bertanya-tanya, apakah keluarga yang dilihatnya tadi adalah tetangga di sebelah rumahnya.